Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Saiful Tabulampot, channel terbaru ya. Dulunya Saiful Anwar SP. Bagi para netizen yang lama atau subscriber yang lama, nggak asing lagi lah dengan saya ya. Kalau yang baru mohon di subscribe ya, berlangganan channel saya ini karena banyak ilmu-ilmu pertanian yang akan saya unggah gitu. Spesifik saya itu adalah jambu madu ya. Jadi tak bosan-bosan karena channel saya yang lama udah hilang, saya akan kembali isi channel-channel saya dengan video-video yang pernah saya unggah. Karena nanti ilmu-ilmu ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman atau buat siapa saja pencinta tanaman jambu madu tabulampot atau tanaman-tanaman tabulampot. Jadi pada hari ini saya coba untuk melakukan pemberantasan hama penyakit pada tanaman jambu. Sebenarnya tanaman jambu ini ada dua penyakit yang perlu kita batasi, yang perlu kita talangi gitu ya. Pertama sekali itu lalat buah ya. Lalat buah itu merupakan hama, bukan penyakit ya. Lalat buah itu adalah hama yang selalu menyuntik dan menggerek buah-buahan kita. Nah, maka daripada itu kita selalu menggunakan yang namanya perpektan. Karena lalat buah itu dia tidak berani dengan aroma perpektan ini. Ya, nggak berani dia. Kemudian saya juga biasanya menggunakan marsal. Biasanya marsal itu saya gunakan untuk tanaman jambu madu ataupun jambu yang terkena serangan tungau gitu. Karena di dalam marsal itu ada terkandung akarisida. Jadi hanya akarisida lah yang bahan aktifnya yang mampu memberantas tungau. Jadi pada hari ini saya coba untuk melakukan penyemprotan pada tanaman jambu madu kita ya, agar jambu madu kita itu terbebas dari ulat ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba untuk membagi tips kepada teman-teman bagaimana caranya membuat jambu madu itu tanpa ulat ya. Ini yang apa? Jadi 99% hasilnya tidak ada ulat kalau memang mau diikuti langkah-langkah ini ya. Oke. Pada hari ini saya coba untuk bagaimana cara menggunakan perpektan ini ataupun insektisida ini dalam rangka mengendalikan bakalan jambu madu kita ini agar tumbuh menjadi bakalan buah yang baik, bagus, sehingga di saat penyortiran nanti calon-calon putik itu tidak ada yang terserang oleh hama penyakit. Nah begitu guys ya. Jadi saya coba untuk memberikan perlakuan penyemprotannya dan bagaimana cara tekniknya dan bagaimana cara menggunakan obat ini. Pertama-tama sekali kita coba ya memberi air. Nah ini pertama sekali kita memberi air ke dalam tangki ini ya. Itu minimal 1/4 tangki ini harus diisi dengan air ya. Kemudian baru kita masukkan yang namanya insektisida. Insektisida ini sebenarnya sekitar 30 cc, tapi saya hanya gunakan 20 cc saja karena tangki saya ini kapasitasnya 18 liter begitu. Mengapa harus diisi tangki ini dengan air lebih duluan, minimal 1/4 liter? Agar supaya waktu kita memasukkan insektisida itu tidak langsung mengisi pompa ataupun berada di selang penyemprotan ya. Itu tujuannya supaya tidak langsung menuju selang gitu ya.
Oke. Nah, di sini teman-teman, saya dapat memberi juga kepada teman-teman bahwa tangki ini sudah saya modifikasi. Lihat di bawah ya. Nah, ini sudah saya modifikasi. Selangnya ini saya potong ya, kemudian saya sambung dengan selang yang begitu panjang tuh sampai ke sana. Lihat ya, panjang. Ini panjangnya sekitar 50 meteran ya. Nah, ujungnya baru saya pegang di sini ya. Jadi saya tidak angkat-angkat lagi, yang namanya tangki itu nggak ada diangkat-angkat lagi. Kita diamin di sini aja. Kita yang berjalan-jalan kemana-mana membawa stick ini. Begitu teman-teman ya. Jadi kerjanya ringan, praktis ya. Ini kebetulan yang elektrik ya. Elektrik ini kita gampang. Oke, kita menuju kepada titik sasaran. Ini adalah pohon jambu saya ya, yang sedang berbunga. Kalau pohon jambu yang sedang berbunga begini guys, itu kita nyemprotnya mulai dari keluar pentil seminggu sekali guys. Jangan 2 minggu sekali, seminggu sekali kita lakukan penyemprotan. Tujuannya melindungi ya, melindungi tanaman ini jangan sampai terserang oleh lalat buah. Kalau sudah terserang lalat buah bunga-bunga ini, kalau seandainya tidak dilakukan penyemprotan yang secara rutinitas, bunga-bunga ini akan terserang oleh lalat buah. Kalau sudah terserang lalat buah, waktu kita sortir, walaupun dibungkus dengan kantong emas lagi, tetap aja ada ulat di dalamnya guys ya. Nah itu, jadi ini gunanya kita melakukan penyemprotan untuk melindungi tanaman ini dari serangan lalat buah. Di samping itu juga menghindari dari semut, ulat, dan lain-lain hama yang bakal mengganggu ya. Nah, karena kita sudah menggunakan ini ya, sudah menggunakan sistem yang panjang begini, kita awali menyemprot itu dari batang ya, dari batang, dahan, daun ya, awas angin. Ya. Nah, ini bunga-bunga jambu ini kita semprot dengan sempurna begini. Supaya jangan tertinggal, kita ambil satu bagian begini ya, cara menyemprotnya. Nah, jangan ada yang terlewat. Perhatikan ini di pohon. Kita menyemprot itu ya, setiap dahan ranting itu benar-benar basah. Jangan asal-asal nyemprot ya. Lihat, ini basah ya, basah kuyup. Kemudian kita balas dari sebelah sini. Ikut dari belakang. Nah, ini teman-teman ya, banyak orang hanya menyemprot kayaknya ada basah, udah ditinggalkan. Padahal di sebelah sini belum. Nah ini ya, belum. Nah, jadi kita timbal balik dari kiri dan kanan. Kemudian daun juga akan kita lakukan penyemprotan atas dan bawah. Ingat, pohon-pohon ini betul-betul mandi, basah. Tidak ada lagi pohon itu yang tidak basah. Karena kalau tidak basah artinya ulat masih datang, semut masih datang ya. Nah, inilah langkahnya awal kita melindungi tanaman kita, mulai dari awal berpentil itu 1 minggu 1 kali. Tapi kalau sudah kita perawatan rutinitas, cukup kita semprot 2 minggu sekali saja. Nah, inilah cara melindungi tanaman kita agar jambu madu kita ini benar-benar terhindar dari serangan yang namanya hama yang akan mengganggu. Nah, kenapa kita menggunakan tadi perfektan? Nah, inilah insektisida yang paling tidak disukai oleh lalat buah. Makanya insya Allah kita akan terselamatkan dari serangan lalat buah. Karena apa? Lalat buah itu sudah
menyerang semenjak tanaman itu berpentil kecil aja ya. Apalagi udah mekar begini, wah itu serangan lalat buahnya sangat tinggi gitu ya. Makanya teman-teman masih banyak yang gagal walaupun disortir, walaupun dibungkus masih banyak yang busuk. Itu akibatnya belum disiplin melakukan perlindungan atau penyemprotan pada tanaman jambu madunya. Ya, itu mungkin tips bagaimana cara merawat dan melindungi tanaman jambu madu kita ini agar tidak busuk dan tidak berulat gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya agar kita mendapatkan hasil jambu madu itu yang tidak berulat atau tidak ada gangguan suntikan lagi. Ini kita boleh lihat ya, tolong kamera didekatkan. Karena kita sudah melakukan penyemprotan dengan rutin, sehingga kita mendapatkan bakalan putik yang bagus. Ya, dari putik yang bagus ini, itu kita sortir lagi, kita cari yang cacatnya ini cacat ya. Kemudian lagi ada yang cacat, kita buang ya begini ya. Nah, kita ambil yang bagus, berarti udah 2. Kemudian ini ada 1 bagus, ini ada 2, 1 diantaranya harus kita pilih. Saya lebih memilih yang ini ya. Oke. Kemudian ini ada 2, saya pilih lagi yang lurus gitu ya. Kemudian ini ada agak cacat dikit, saya ambil ini. Berarti 1 tangkai begini sudah ada, kita punya 6. Kalau udah punya 6 ini kita buang saja. Ya, kita buang. Apalagi dia berdiri begini kita buang ya. Kemudian kita lakukan pembungkusan. Nah, begini ya. Kita lakukan pembungkusan seperti ini. Bungkusnya hati-hati, harus benar-benar rapat, tidak boleh longgar, karena nanti ulat bisa masuk leluasa melalui tangkai. Nah, kalau sudah kita lakukan seperti ini, kita tinggal nunggu selama 1 bulan 10 hari, kita insya Allah udah panen yang namanya jambu madu. Kalau sudah kita ikuti SOP seperti ini, pertama sekali mulai dari pentil sebesar jarum pentul ya, tangkai jarum pentul sebesar biji kacang hijau itu kita udah nyemprot. Setiap minggu nyemprot. Ya, setiap minggu nyemprot. Sampai dia pecah kembang ya, sampai pecah kembang. Ya, maksudnya kembang ya, kita coba lihat yang di sini. Nah. Ini ya. Oke. Nah, sampai pecah kembang begini, kita masih tetap melakukan penyemprotan sampai benar-benar bulu-bulu ini udah rontok semua, baru kita lakukan penyortiran, baru kita lakukan pembungkusan. Kalau sudah dilakukan pembungkusan seperti tadi, kita tinggal menunggu hasil panen. Ya, hasil panen. Apakah masih disemprot? Masih 2 minggu sekali kita wajib melakukan penyemprotan. Kalau sudah kita melakukan pemberongsongan, ya, pembungkusan, apakah kita masih melakukan penyemprotan? Jawabannya masih. Kita tetap melakukan penyemprotan 2 minggu 1 kali. Setelah pembungkusan 2 minggu sekali. Sebelum pembungkusan mulai berbunga, kita semprotnya 1 minggu sekali menggunakan perpektan, ya. Kemudian setelah dibungkus kita rutin 2 minggu sekali sampai 2 minggu lagi yang akan panen, kita hentikan itu penyemprotan. Karena apa? 2 minggu lagi itu artinya sudah 14 hari kita sudah menghentikan penyemprotan. Sehingga kita bisa menghentikan yang namanya proses kimia yang ada di jambu. Karena jambu itu bakal dikonsumsi. Makanya kita hindari penyemprotan 2 minggu akan panen. Setelah kita menyemprot itu, hitung saja 1 bulan 10 hari atau 40 hari, berarti kita sudah bisa panen jambu madu. Ya, manennya ikuti kriteria panennya.
Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Begitulah cara kita mengendalikan jambu madu nanti bisa panen tanpa ulat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.